mengumumkan perusahaan di Australia, perusahaan farmasi di Australia mengumumkan dia telah menerbitkan formula untuk vaksin untuk penyakit flu burung itu. Lalu dia menawarkan kepada Indonesia, kan pertanyaan ini kan aneh ini. Kenapa kok dia yang setahu pemerintah Indonesia, dia sedang melakukan penelitian bersama dengan WHO Central, WHO CC namanya, yang ada di Hong Kong. Itu WHO CC itu sebuah organisasi yang menjadi penyimpan seluruh virus itu, sampel-sampel virus. Lalu itu dibagikan kepada 4 pusat penelitian di seluruh dunia. Hanya ada 4 itu. Yang satu ada di Amerika, kemudian di London, yang satunya di Tokyo, sama di Australia, di Melbourne. Ternyata itu bocor. Rupanya ada industri farmasi diam-diam melakukan kerjasama dengan orang dalam, mengambil sampel virus itu, lalu dia treatment sampel virus itu sehingga dia bisa melahirkan vaksin untuk membunuh virus itu dengan strain Indonesia katanya. Artinya pihak WHO yang di dalam itu tidak jujur atau tidak transparan, karena dia memberikan itu kepada industri. Harusnya yang pertama kali dia beritahu, dan dia minta izin sama pemerintah Indonesia. Waktu dia tawarkan Indonesia dengan harga yang tinggi, itu kan jelas itu akan membebani APBN kita. Ya kan? Kalau terjadi pandemik, tahu kedahsyatannya, mungkin Sally itu ngerti dan bidang biologi. Itu hanya 3 hari masa inkubasinya. Orang yang terkena flu burung hari Senin, insya Allah kalau tidak ada aral melintang, hari Kamis sudah baca Talqin kita itu. Yasin. Coba, itu dahsyat sekali. 3 hari saja waktunya. Nah, ini yang dia tawarkan kita, kan itu implikasinya pada beban APBN kita. Bayangkan kalau terjadi pandemik, artinya pemerintah kita harus menyediakan tidak kurang dari 200 juta penduduk kali untuk treatment Tamiflu. Orang yang itu minimal dia harus mengkonsumsi setiap hari 3 tablet misalnya, kali 7 kali seminggu. Kalau 1 tablet dihargakan dengan harga standarnya dia, kayak apa kedodoran itu APBN kita. Dan ini tidak fair. 200. Dan itu yang terjadi waktu di Amerika. Celakanya negara-negara maju itu kalau dia menghadapi ancaman seperti itu, dia akan melakukan compulsory license. Dia paksa, dia berani memaksa perusahaan farmasi itu untuk menyerahkan formulanya itu supaya kepada pemerintahnya, supaya dia bisa berikan kepada industri farmasi di dalam negeri. Itu terjadi di Amerika dan Kanada. Jadi pernah ingat kasus antraks waktu serangan 2001 itu, tahun 2001 waktu dia menyerang Irak ya, Amerika. Dikabarkan kan akan ada serangan bom antraks itu. Pada saat itu Amerika itu kelabakan ya, karena dia harganya obat antraks, saya lupa namanya, jenis obatnya itu seroflivaksin kalau tidak salah, pokoknya antibiotik gitu. Harganya obat itu 1 pil itu sekitar $7,6, itu $7,6 di Amerika itu. Nah, menurut ahli kesehatan, orang itu baru bebas antraks katanya kalau dia mengkonsumsi itu selama 2 bulan setiap hari berturut-turut.
ya kan? Jadi dia mengkonsumsi, artinya kali 7 dolar kali 60, ya 1.200. Hah? Kali tiga kali sehari kan? Berapa itu? 12.000 sekian. Dikali dengan jumlah penduduk Amerika itu, dia harus menyediakan menyediakan anggaran untuk menyediakan obat. Belum kita bicara tentang proses pendistribusiannya. Waktu itu dia minta, dia berhasil memaksa Bayer yang punya obat itu, antibiotik itu, Jerman. Dia paksa Bayer untuk menyerahkan. Waktu itu diancam dia kan. Akhirnya dia serahkan. Kalau enggak, dia akan memberikan formula itu kepada India. Karena di India harga obat itu 30 sen per pil. Hanya 30 sen dolar. Berarti 30 sen 7,6 dolar bagi 30 sen itu berapa itu? Berapa kali lipat itu? 21 kali lipat dia harus bayar paten kalau enggak. Tapi ketika diancam begitu, dia turun. Akhirnya terjadi penurunan yang sangat signifikan. Nah, kenapa negara-negara maju itu ketika dia dihadapkan pada persoalan yang sama seperti kasus seperti di Afrika Selatan menyangkut hidup mati, dia bisa karena dia memang mempunyai bargaining position yang kuat. Kanada dan tidak ada masalah, dia ambil formulanya itu dengan paksa, lalu dia kumpulkan seluruh industri farmasi di Amerika itu, produk ini sebanyak kurang dari 5 hari dia bisa penuhi seluruh kebutuhan domestiknya itu. Tapi kalau di Afrika atau di Indonesia, biar dikasih dia formulanya, industrinya dia tidak punya, teknologinya tidak ada, orang yang memproduksinya itu juga tidak bisa dia karena di dalam paten itu, di sini juga saya sudah katakan ada know-how. Saya tidak usah bicara teknis ini ya, nanti dilihat aja, didistribusikan lewat email saja. Ada know-how saya tidak usah kasih lihat ini. Know-how itu begini. Know-how itu adalah cara atau metode untuk mengoperasionalisasikan teknologi itu. Misalnya kayak Kang Dudi punya teknologi, dikasih sama Gea ini paten saya, tapi Gea sendiri walaupun mengerti formula atau paten itu, kalau dia salah melakukan racikan, salah melakukan prosedur penerapan teknologi paten itu bukan obat jadinya, itu bisa jadi racun, iya kan? Nah, ini yang berbahaya. Kita sendiri belum bisa di Indonesia itu, walaupun kita, makanya saya melakukan kritik atas undang-undang paten kita di Indonesia yang walaupun dia mengadopsi undang-undang TRIPS Agreement yang memberikan kewajiban, memberikan pasal kewajiban untuk melakukan lisensi, itu seringkali tidak jalan. Dalam penelitiannya Goldskader, di negara berkembang itu tidak pernah ada lisensi wajib itu. Lisensi wajib itu hanya ada di negara-negara maju. Karena apa? Karena negara maju itu punya infrastruktur yang sudah selesai. Sementara di negara berkembang, kualitas SDM-nya rendah, infrastruktur penunjangnya juga rendah. Tidak bisa dia aplikasikan. Itu yang mengakibatkan kita. Oleh karena itu, kita usulkan untuk melakukan konstitusionalisasi paten itu.